Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini dan sudah mampir ke channel ini. Mari kita belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman saya yang saya paparkan di video-video di channel ini memberikan manfaat. Silakan dibantu untuk like dan subscribe-nya jika dirasa video-video dari saya yang saya hadirkan di sini bermanfaat. Silakan komen juga, barangkali kita bisa berdiskusi bersama. Saya akan berusaha menjawab komen dari teman-teman semua dengan video seperti ini. Namun mohon maaf apabila komennya belum saya bikin video, ditunggu saja ya. Beberapa komen memang saya pilihi atau saya evaluasi. Beberapa komen yang memang perlu saya balas dengan video panjang akan saya balas. Untuk komen yang hanya perlu dibalas dengan tulisan akan segera saya balas. Dan untuk beberapa komen yang belum saya balas, mohon maaf karena komennya itu lumayan banyak ya, sehingga terkadang ada yang terlewat ya. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menanggapi komen dari teman kita. Komennya di samping bisa disimak dari KMHD Ansari. Oke, saya bacakan komennya. Kalau madu manis untuk penderita IBS aman ya kak? Dan saya dapat info air tajin katanya bagus untuk GERD dan gastritis ya kak. Bantu jawab ya kak, makasih. Oke, untuk Kak Ansari mengalami IBS, entah mengalami atau keluarga IBS itu infeksi usus besar ya teman-teman ya. Oke Kak Ansari, jadi untuk IBS sebenarnya saya tidak ada pengalaman menangani IBS ya. Namun akan saya paparkan berdasarkan pengalaman saya atau berdasarkan pengetahuan saya. Karena gimana pun ya, usus besar itu juga adalah salah satu apa teman-teman, bagian dari pencernaan ya. Kemudian air tajin dulu ya. Air tajin katanya bagus untuk GERD dan gastritis ya, betul. Air tajin itu air dari ini ya, beras yang dipanaskan ya, dikasih air ya agak banyak ya, sehingga mengeluarkan air itu, airnya itu mengandung nutrisi ya, mengandung nutrisi. Itu memang bagus untuk gastritis ya. Kalau GERD sih perihalnya, kalau GERD yang harus kita pahami tentang perubahan pH asam lambung ya. Kalau gastritis jelas di situ ada peradangan lambung, menggunakan air tajin bisa. Namun pengalaman saya, air tajin saya kombinasi atau saya ganti dulu karena air tajin kurang begitu cepat ya. Akhirnya saya ganti dengan air kanji ya dalam hal ini. Namun apakah bisa silakan dicoba ya. Banyak banget yang bisa kita gunakan untuk pemulihan gastritis, diantaranya air tajin, air kanji, air pati garut, madu hitam pahit, kunyit, binahong ya, air binahong, dan lidah buaya. Bisa silakan dikombinasikan. Itu semua bahan-bahan alami yang aman. Yang penting dalam penyajiannya pastikan kebersihannya dan konsumsinya jangan terlalu berlebihan, dalam artian maksimal ya sehari 3 kali lah setelah makan di pagi, siang, sore ya. Oke, untuk IBS madu manis saya sarankan menggunakan madu hitam pahit Kak Ansari. Kenapa kok seperti itu? Berdasarkan pengalaman saya sudah lama menggunakan madu. Saya memang sempat berhenti beberapa tahun untuk menggunakan madu dan akhirnya saya terkena GERD. Dan saya evaluasi lagi. Kalau memang tidak ada madu hitam manis ya, mohon maaf tidak ada, kalau semisal tidak ada madu hitam pahit ya, silakan pakai madu manis. Tapi untuk mendapatkan madu manis yang berkualitas itu cukup sulit. Ya, kalau madu pahit umumnya lebih mudah dicari karena beberapa madu pahit itu yang beredar itu keasliannya itu memang kita pastikan asli itu benar. Karena apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang pahit seperti itu, kalau tidak yang alam itu sebenarnya cukup sulit. Beda yang manis, beda yang manis. Banyak sekali sekarang madu itu manisnya itu kurang begitu bau bunganya. Teman-teman kalau ingin mengetahui sendiri, teman-teman harus beli madu liar ke petani langsung yang ada di lereng gunung. Karena saya sudah terbiasa beli di lereng Gunung Arjuna dulu, harganya luar biasa. Kurang lebih 10 tahun atau lebih ya, 12 tahun yang lalu harganya itu 200.000. Kalau diskurskan sekarang ya kurang lebih 300 sampai 400 ribuan satu botol marjan itu. Nah, sekarang saya menggunakan madu hitam pahit. Sebelumnya saya menggunakan madu hitam manis, namun enzimnya ternyata kurang begitu oke untuk pencernaan, sehingga saya mencoba lagi
untuk biar lebih cepat pemulihan, saya menggunakan madu hitam pahit. Madu hitam pahit itu teman-teman ya, manisnya itu cuma sedikit, tapi kandungan dari enzimnya sangat-sangat bagus sekali untuk pencernaan. Untuk Kak Ansari mengalami IBS, ya, itu sindrom infeksi saluran pencernaan di usus besar. Saran saya, hindari kopi teh, hindari makanan yang digoreng dengan minyak sawit, hindari makanan yang diolah dengan tepung terigu, baik itu biskuit, roti, dan lain-lain. Pelajari betul apa saja. Hindari atau stop total snack-snack ringan, hindari minuman manis-manis kemasan, ya, semisal teh manis, kopi manis, dan lain-lain. Stop total. Kemudian stop total juga makanan-makanan yang berpewarna, walaupun itu perwarna makanan, hati-hati. Di situ ada pewarna sintetik, hati-hati, ya. Memang dalam keterangannya atau kalau kita pelajari, konsumsi yang tidak berlebihan aman. Tapi kalau sudah mengalami keluhan seputar pencernaan, gastritis, GERD atau lainnya, atau infeksi usus besar ya, mohon yang sifatnya kimia tidak boleh dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ya. Kemudian kerupuk jangan. Bakso, mie, kerupuk itu makanan favorit kita, itu jangan dipegang. Jangan dimakan maksudnya. Nah, jangan didekati lah istilahnya seperti itu. Kemudian Kak Ansari rutinkan puasa ya. Rutinkan puasa. Puasa bisa puasa seperti pada umumnya umat muslim, bisa juga dengan intermittent fasting, istilahnya kita menjaga jeda makan kita, itu juga enggak apa-apa, juga bisa, silakan. Yang penting dalam satu hari kita ya maksimal waktu makan kita 10 jam lah ya, atau maksimal 12 jam lah. Jangan terlalu sering makan. Setelah maghrib Kak Ansari tidak boleh makan. Ya. Biar apa? Biar istirahat ususnya. Terakhir makan kalau bisa jam 4 sore, kemudian awal makan jam 7, jam 8 boleh lah ya. Bangun tidur minum air putih, bikin air kanji, ya, nggak apa-apa ini, untuk IBS juga. Kemudian minum madu hitam pahit, baru makan. Makannya apa? Nasi yang lunak ya, sayur bening, sayurnya dikit aja, jangan banyak-banyak. Proteinnya pakai protein hewani, ya, telur rebus atau telur ceplok dadar boleh, dada ayam, dan ikan air tawar. Itu tidak boleh makan daging, tidak boleh makan ikan laut, jangan dulu. Ya, rutinkan pola makan seperti itu. Nanti setelah makan siang bikin kunyit, ya. Nanti setelah makan sore bikin air lidah buaya juga enggak apa-apa, gitu ya. Dan jangan 4 udah kita nggak makan. Sesekali silakan untuk puasa, sahur dulu tapi ya, sahur kemudian puasa. Intinya teman-teman ya, kita istirahatkan pencernaan kita. Biar dia ada waktu untuk apa? Recovery, perbaikan. Kuncinya di situ. Kalau tidak kita kasih waktu untuk perbaikan, teman-teman, kasihan organ kita, ya. Baik yang utama pencernaan ini. Kasihan kalau dia tidak kita izinkan untuk istirahat, ya. Jadi kalau jam 4 selesai terakhir makan, nanti ya kita terakhir minum jam 7 atau jam 8-an lah ya. Biar istirahat total juga, mulai sekitar ya kurang lebih 12 jaman tubuh kita tidak makan, tidak minum. Itu penting juga ternyata. Saya juga meneliti kenapa orang yang puasa tidak makan dan minum, yang puasa umat muslim itu pencernaan itu menjadi lebih baik karena istirahat total. Nah, ketika kita membuat IF ya, jeda makan, apakah itu juga istirahat total? Iya, di waktu tidur, tidak minum sama sekali. Nah, dimajukan lagi biar lebih panjang, sekitar jam 8-an lah ya, udah nggak usah minum ya. Terakhir minum itu biar dia kosong, tidak makan, tidak minum sampai pagi. Ya kurang lebih di sekitar 12 jaman. Jika kita hitung dengan puasa yang umat muslim itu memang lebih panjang, namun silahkan, saya tidak memaksa teman-teman menggunakan teknik puasa apa. Yang penting segeralah untuk menjaga jeda makan, dan pola makan yang dimakan apa aja silahkan diperhatikan. Jangan lagi kita itu tergoda dengan makanan yang ada, semisal kita tahlilan, undangan, kondangan, ya, kemudian berkunjung ke saudara atau ke teman-teman, disuguhkan ini karena kita sungkan, akhirnya kita makan. Jangan. Kita harus hilangkan budaya sungkan. Karena apa? Kita sedang mengalami keluhan seputar pencernaan. Ya. Contohnya saya kemarin ada undangan
ini undangan apa tahlilan ya, biasa kalau kita di kampung ya, menunya bakso teman-teman. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya makan tuh bihunnya. Bihun itu kan dari jagung, itu masih aman untuk saya. Dan lontongnya saya makan. Pentolnya tidak saya makan, gorengnya tidak saya makan, tahunya tidak saya makan. Tempe tahu juga kurang aman ke Ansari karena tempe tahu yang beredar di Indonesia kebanyakan kedelainya GMO, artinya diimpor dari Amerika. Itu adalah rekayasa genetik dan itu tidak alami. Hindari. Ya, susu kedelai juga hindari, susu sapi juga hindari, yang berlemak-lemak dihindari. Gitu kan Ansari, silakan dicoba yang saya paparkan barangkali bermanfaat dan tetap semangat ya. Oke, teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis ya, walaupun yang nggak sampai habis saya juga terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya tulis teman-teman komennya. Biar apa teman-teman, kita menulis ini melatih keterampilan otak dan gerakan saraf-saraf kita ya. Jadi walaupun sudah di atas usia 30, 40, 50 sudah tidak bekerja, atau maksudnya sudah tidak bekerja kantoran, pekerjaannya mungkin dagang, wira swasta, kita tetap harus aktif menulis. Walaupun tulisan saya seperti tulisan dokter ya, walaupun saya bukan dokter. Oke teman-teman semua, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.